demi anak. Rahasia besar terungkap. Kehidupan kami tiba-tiba berubah total ketika Mas Arif, suamiku, meninggalkan kami. Aku Maya, seorang ibu berusia 30 tahun, dan putraku, Reza, baru berusia 6 tahun. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil yang sekarang terasa semakin sempit dan berat dengan beban emosional yang kami hadapi. Setelah Mas Arif pergi, aku merasa seperti dinding-dinding apartemen ini menutup perlahan di sekelilingku. Rasanya semua kegelapan dunia masuk ke dalam hidupku. Aku tidak hanya kehilangan suami yang kucintai, tetapi juga keamanan dan stabilitas yang dulu kami miliki. Mas Arif meninggalkan kami untuk bersama wanita lain bernama Ratna. Keputusan Mas Arif bukan hanya mengkhianati pernikahan kami, tetapi juga menimbulkan beban finansial yang sangat berat. Tiba-tiba, aku harus menangani semua tagihan, sewa apartemen, dan kebutuhan Reza sendirian. Semua ini terjadi tanpa persiapan atau dukungan yang memadai. Di pagi hari, aku berusaha keras untuk terlihat ceria di hadapan Reza. Meskipun hatiku terasa hancur, aku tidak ingin Reza merasakan dampak emosional dari perpisahan ini. Aku menghidangkan sarapan sederhana, nasi dengan telur mata sapi, sebagai makanan kami sehari-hari. Makanan ini mungkin sederhana, tetapi aku berusaha memberikan yang terbaik dalam situasi yang sulit. "Bu, kenapa Papa tidak ada di sini pagi ini?" tanya Reza dengan suara yang penuh rasa ingin tahu saat kami duduk di meja makan. "Papa harus pergi bekerja di tempat yang jauh. Tapi jangan khawatir, Nak. Ibu akan selalu ada untukmu," jawabku sambil tersenyum, meskipun rasa sakit di dalam hatiku semakin mendalam. Kehidupan sehari-hari kami menjadi sangat sederhana. Aku harus mengatur anggaran dengan sangat ketat. Setiap uang yang kami miliki harus digunakan dengan bijaksana. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan kami. Namun, waktu dan tenaga yang aku miliki sangat terbatas, dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan baru sangat ketat. Di malam hari, saat Reza sudah tidur, aku seringkali duduk sendirian di meja makan yang kosong, menatap langit-langit kamar sambil memikirkan masa depan kami. Aku khawatir tentang bagaimana aku bisa memberi Reza kehidupan yang layak, dan memastikan dia tidak merasakan dampak perpisahan ini terlalu dalam. Aku mulai berusaha mencari pekerjaan baru di berbagai tempat. Aku menyebarkan CV ke banyak perusahaan, tetapi selalu mendapatkan jawaban penolakan. Aku merasa semakin tertekan karena tidak hanya harus menghadapi masalah keuangan, tetapi juga merasa gagal sebagai ibu karena tidak bisa memberikan yang lebih baik untuk putraku. "Bu, kenapa kita tidak bisa pergi ke taman seperti dulu?" tanya Reza saat kami berdua duduk di sofa, menonton TV yang sudah usang. "Beberapa hal harus berubah, Nak. Kita harus berhemat untuk memastikan semuanya tetap baik-baik saja. Tapi kita akan mencoba pergi ke taman lagi nanti," jawabku. Mencoba untuk memberikan harapan meskipun aku merasa sangat lelah dan tertekan. Kehidupan kami adalah perjuangan setiap hari, dan aku harus terus berusaha keras untuk menjaga keutuhan keluarga kami. Setiap malam, aku berdoa agar ada solusi dan jalan keluar dari kesulitan ini. Aku bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Reza, meskipun tantangan yang harus kuhadapi semakin berat. Ini adalah awal dari perjalanan panjang dan penuh tantangan yang harus kami jalani. Dengan hati yang penuh kekhawatiran dan harapan yang tipis, aku melangkah ke hari-hari berikutnya, berusaha keras untuk membuat hidup kami lebih baik dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk Reza. Hari-hari berlalu dan kesulitan ekonomi kami semakin mendalam. Gaji dari pekerjaan utama sebagai kasir sangat terbatas dan tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu yang drastis untuk menambah penghasilan. Di pagi hari, aku menyadari bahwa kami kehabisan stok makanan. Jadi aku harus pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan dengan anggaran yang sangat ketat. Ketika aku memasukkan barang-barang belanja ke keranjang, aku merasa sakit hati melihat semua harga yang terus meningkat. Aku berusaha keras untuk memastikan agar belanjaan kami tetap dalam batas anggaran, meskipun harus berkompromi dengan kualitas dan kuantitas. Saat pulang ke rumah dengan kantong belanjaan yang berat, Reza berlari menyambutku di pintu. "Bu, aku lapar. Apa kita bisa makan makanan enak hari ini?" tanyanya dengan penuh harapan. "Ayo kita makan nasi dan sayur. Ibu sudah membeli beberapa bahan untuk memasak. Meskipun sederhana, ibu akan membuatnya semenarik mungkin," jawabku sambil menyeka keringat di dahi. Setelah beberapa minggu mencari pekerjaan tambahan, aku mulai mendengar tentang peluang kerja malam hari yang menawarkan bayaran lebih tinggi.
Meskipun aku merasa sangat tidak nyaman dengan ide tersebut, aku merasa tertekan dan tidak punya banyak pilihan. Aku memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu demi keberlangsungan hidup kami. Malam pertama aku bekerja, aku merasa sangat tertekan. Dunia yang kutemui sangat berbeda dari yang pernah kulihat. Aku harus menghadapi berbagai klien dengan berbagai kebutuhan dan keinginan. Dan aku merasa sangat terasing dan malu. Setiap kali aku pulang ke rumah, aku merasa seperti dirundung oleh beban emosional yang sangat berat. "Bu, kenapa ibu pulang sangat larut malam?" tanya Reza saat aku pulang ke rumah. "Ibu harus bekerja keras untuk mendapatkan uang lebih banyak. Ibu akan selalu pulang untukmu dan memastikan kamu tidur dengan nyaman," jawabku sambil memeluknya erat. Aku berusaha untuk tetap tegar di hadapan Reza, tetapi kenyataannya adalah aku sangat kelelahan dan merasa terpuruk. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidup bisa menjadi begitu sulit. Setiap malam adalah perjuangan untuk mengumpulkan kekuatan dan menghadapi tantangan baru yang datang. Ketika aku mulai bekerja malam sebagai PSK, hari-hariku menjadi lebih gelap. Aku merasa semakin terasing dan kehilangan rasa diri. Aku bekerja keras untuk menyembunyikan rasa malu dan rasa sakit yang aku rasakan. Setiap malam sebelum berangkat bekerja, aku memandang cermin dan mencoba menghibur diri dengan senyuman yang aku tahu hanya merupakan topeng. Setiap malam aku pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan emosional. Perasaan bersalah dan malu terus menghantui pikiranku. Aku berusaha keras untuk menjaga agar Reza tidak mengetahui apa yang sebenarnya aku lakukan. Aku menghabiskan waktu bersamanya di siang hari, berusaha membuatnya merasa bahagia dan dicintai. Pada suatu malam, ketika aku baru pulang dari bekerja, aku menemukan Reza terjaga dan duduk di tempat tidur dengan wajah penuh kecemasan. Dia mulai menanyakan banyak hal tentang kepergianku setiap malam. Aku merasa sangat sulit untuk memberikan jawaban yang memadai, dan aku merasakan beratnya tanggung jawab yang harus kupikul. "Bu, kenapa ibu selalu pergi malam-malam? Aku merasa sangat kesepian," tanya Reza dengan mata yang penuh dengan kebingungan. "Ibu harus bekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Ini adalah cara untuk memastikan kita bisa membeli makanan dan barang-barang yang kita butuhkan. Aku tahu ini sulit, tetapi ibu berjanji akan selalu pulang untukmu," jawabku sambil mencoba menahan air mata. Malam-malam semakin berat, dan aku mulai merasa tertekan dengan rutinitas baru ini. Rasa malu dan keputusasaan terus menghantui pikiranku. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan bagaimana aku bisa mengubah hidup kami tanpa harus melanjutkan pekerjaan ini. Aku mulai mencari cara untuk mengatasi rasa sakit emosional ini. Aku berbicara dengan beberapa teman yang aku percayai dan mencari dukungan dari mereka. Mereka memberikan dorongan dan saran yang sangat berarti bagiku. "Ini terlalu berat untukmu, Maya. Kamu harus mencari solusi lain yang lebih baik untuk hidupmu dan Reza," kata temanku dengan penuh kekhawatiran. Aku tahu, tetapi aku merasa tidak ada pilihan lain. Aku hanya ingin memastikan Reza bisa memiliki hidup yang baik dan merasa aman, jawabku dengan penuh keputusasaan. Rasa tertekan dan kesepian terus menggerogoti hatiku, tetapi aku bertekad untuk menemukan jalan keluar dan memperbaiki hidupku serta hidup Reza. Setiap malam menjadi ujian yang semakin berat, tetapi aku tidak akan menyerah. Aku tahu bahwa aku harus terus berjuang demi masa depan kami. Hari-hari semakin berat sejak Mas Arif pergi. Setiap malam aku bekerja, dan setiap pagi aku berusaha keras untuk menyembunyikan rasa lelahku dari Reza. Aku berusaha memastikan bahwa dia tidak merasakan betapa sulitnya hidup kami, tetapi semakin hari semakin terasa berat. Suatu sore, setelah aku pulang dari pasar dengan belanjaan yang sangat terbatas, aku melihat Reza sedang bermain dengan mainan mobil-mobilan kesayangannya. Namun hari itu ada yang berbeda. Dia tampak memandang sebuah kotak kecil yang tidak biasanya berada di kamar. Ketika aku mendekat, Reza dengan polosnya menunjukkan kotak itu kepadaku. "Bu, ini apa?" tanyanya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Aku merasakan kepanikan saat melihat kotak yang berisi barang-barang yang kusembunyikan, barang-barang yang menunjukkan bahwa aku bekerja malam hari. Aku tahu aku harus menjelaskan sesuatu. Dengan hati yang berat, aku duduk di sampingnya dan berkata, "Reza, itu adalah barang-barang yang ibu pakai saat bekerja. Ibu harus melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan uang tambahan agar kita bisa membeli makanan dan barang-barang yang kita butuhkan." Reza tampak bingung dan bertanya, "Kenapa ibu tidak bisa bekerja di siang hari saja? Kenapa harus malam-malam?"
Aku mencoba menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak seusianya. Kadang-kadang, ibu harus bekerja di malam hari, karena itu satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan uang yang cukup. Tapi ibu selalu pulang untukmu, dan akan selalu menjaga kamu dengan baik. Reza hanya mengangguk, meskipun tampaknya dia masih belum sepenuhnya mengerti. Matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran, dan aku merasa hatiku hancur melihatnya seperti itu. Setiap malam saat aku pulang dari pekerjaan, aku merasa semakin lelah baik fisik maupun emosional. Ketika Reza bangun di pagi hari, aku berusaha keras untuk menjadi ibu yang ceria dan penuh semangat, meskipun hatiku penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Suatu hari, aku duduk di samping Reza saat dia bermain dengan mainan favoritnya, dan aku merasakan betapa beratnya situasi ini. Aku tahu dia merasa kehilangan dan bingung, karena absennya Mas Arif dan aku yang sering pergi malam hari. "Bu, kenapa kita tidak bisa pergi ke taman seperti dulu?" tanya Reza dengan penuh harapan. Aku merasakan rasa sakit di hatiku. "Kita harus berhemat, Nak. Tapi kita bisa pergi ke taman setelah kita memiliki cukup uang. Ibu berjanji kita akan melakukannya," jawabku. Berusaha memberikan semangat, meskipun dalam hati aku merasa tertekan. Malam hari, saat Reza sudah tidur, aku sering duduk di ruang tamu dengan perasaan kosong. Kadang aku menangis sendiri, merasakan beban yang sangat berat. Aku merasa sangat kesepian dan putus asa, tetapi aku tahu aku harus terus berjuang demi Reza. Aku menelepon temanku yang sudah lama tidak kuhubungi, berbicara dengan penuh air mata. Aku merasa sangat tertekan, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Reza, tetapi semuanya terasa begitu sulit. Temanku menjawab dengan penuh empati. "Maya, kamu tidak sendirian. Cobalah untuk mencari dukungan lebih banyak dan jangan ragu untuk meminta bantuan. Kamu sudah melakukan yang terbaik dan ada cara lain untuk menghadapi situasi ini." Meskipun kata-kata temanku memberi sedikit dorongan, aku masih merasa terjebak dalam kesulitan ini. Aku tahu aku harus mencari cara untuk mengubah hidup kami dan mencari solusi yang lebih baik. Setiap malam adalah perjuangan, tetapi aku bertekad untuk terus berjuang demi masa depan Reza dan memberikan hidup yang lebih baik untuknya. Meskipun situasi kami semakin sulit, aku berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan di hadapan Reza. Aku terus bekerja keras setiap malam, berharap bisa menabung cukup uang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kami. Namun, aku tahu bahwa jika terus seperti ini, kesehatan dan kesejahteraan kami akan semakin terancam. Satu malam, setelah pulang kerja dan bersiap untuk tidur, aku menemukan Reza sedang duduk di sofa sambil memeluk mainan beruang kesayangannya. Dia tampak gelisah dan tidak bisa tidur. Aku duduk di sampingnya dan mencoba untuk berbicara dengan lembut. "Reza, kenapa kamu belum tidur?" tanyaku dengan lembut. "Aku merasa tidak nyaman, Bu. Kenapa ibu selalu pergi malam-malam?" jawabnya dengan suara kecil. Aku menarik napas dalam-dalam. Kadang-kadang ibu harus pergi malam-malam untuk bekerja. Ibu ingin memastikan kita bisa memiliki makanan dan barang-barang yang kita butuhkan. Aku tidak ingin kamu merasa sedih, Nak. Reza terlihat sedikit lebih tenang, tetapi dia masih tampak khawatir. Aku berusaha memberinya rasa aman dengan memeluknya dan menyanyikan lagu tidur yang dia suka. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, merasa sedikit lebih tenang karena telah berbicara terbuka dengan Reza. Di siang hari, aku mulai mencari solusi lain untuk masalah keuangan kami. Aku mulai memikirkan berbagai cara untuk menambah penghasilan tanpa harus terus-menerus bekerja malam hari. Aku mulai membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar lokal, berharap itu bisa membantu menambah pendapatan keluarga kami. Aku juga mulai mencari dukungan dari komunitas dan organisasi sosial yang mungkin bisa memberikan bantuan. Aku merasa ada harapan baru dalam perjuangan kami, dan aku bertekad untuk menemukan cara agar hidup kami bisa lebih baik. Mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Aku mulai membuat kerajinan tangan di rumah, seperti gelang dan kalung yang bisa aku jual di pasar. Meskipun hasilnya tidak langsung besar, aku merasa sedikit lega, karena setidaknya aku melakukan sesuatu yang positif. Namun, tantangan baru muncul ketika aku menghadapi penolakan dari beberapa penjual di pasar yang tidak tertarik dengan produk kerajinan tangan yang aku buat. Aku merasa kecewa dan tertekan, tetapi aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Suatu hari, saat aku sedang berdiri di pasar dengan produk-produk kerajinan tangan, seorang wanita mendekat dan mulai berbicara denganku.
Ternyata dia adalah pemilik sebuah toko kecil yang tertarik dengan kerajinan tangan yang aku buat. Wah, kerajinan tanganmu sangat indah. Apakah kamu pernah berpikir untuk menjualnya di toko saya? Tanya wanita itu dengan ramah. Aku terkejut dan merasa senang. Benarkah? Aku sangat senang jika ada kesempatan untuk menjualnya di toko Anda. Itu akan sangat membantu kami. Wanita itu mengangguk. Mari kita bicarakan lebih lanjut tentang hal ini. Aku percaya kerajinan tanganmu bisa diterima dengan baik oleh pelanggan di toko kami. Kedengarannya seperti kesempatan yang sangat baik. Aku mulai bekerja keras untuk membuat lebih banyak produk kerajinan tangan, dan aku merasa semangat baru muncul dalam diriku. Meskipun perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, aku merasa sedikit lebih optimis tentang masa depan kami. Sementara itu, aku terus berusaha menjaga Reza bahagia dan sehat. Aku mencoba membuat makanan yang bergizi dan memberikan perhatian penuh kepadanya. Aku juga berusaha untuk meluangkan waktu berkualitas bersama Reza, seperti membaca buku dan bermain permainan sederhana. Malam-malam semakin berat, tetapi aku merasa ada harapan baru di ujung jalan. Aku terus berdoa agar usaha-usahaku membuahkan hasil dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Reza dan aku. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi aku bertekad untuk terus maju dan memberikan yang terbaik untuk anakku. Hari-hari berlalu dengan penuh semangat baru, sejak aku mulai menjual kerajinan tangan di toko wanita yang aku temui. Aku merasa ada harapan baru di tengah perjuangan yang tiada henti. Setiap pagi, aku bekerja keras membuat kerajinan tangan dengan penuh perhatian, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas untuk memenuhi pesanan dari toko. Reza mulai melihat perubahan dalam sikapku, dan tampak lebih bahagia. Aku sering mengajaknya membantu membuat kerajinan tangan, dan dia menikmati waktu yang kami habiskan bersama. Meskipun usianya masih muda, dia mulai memahami bahwa pekerjaan ini adalah usaha kami untuk mendapatkan uang dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, aku menerima kabar baik dari wanita pemilik toko. Dia ingin mengadakan acara promosi untuk produk kerajinan tangan dan mengundangku untuk berpartisipasi. Aku merasa sangat senang dan sedikit gugup sekaligus. Ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan penjualan dan mendapatkan pengakuan lebih luas. Bu, acara promosi apa yang akan Ibu ikuti? Tanya Reza dengan penasaran. Ibu akan membawa kerajinan tangan ke acara besar. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan produk kita kepada banyak orang. Jawabku dengan senyum penuh semangat. Reza terlihat antusias dan ikut membantu mempersiapkan barang-barang untuk acara tersebut. Kami berdua bekerja keras bersama, mempersiapkan semua kerajinan tangan dengan hati-hati. Aku merasa bangga melihat betapa senangnya Reza ikut serta dalam usaha ini. Hari acara promosi tiba, dan aku merasa campur aduk antara antusiasme dan kegugupan. Aku membawa semua produk kerajinan tangan ke toko dan menata meja pameran dengan cermat. Reza ikut bersamaku, memegang tangan kecilnya sambil menatap sekeliling dengan mata berbinar. Selama acara, banyak orang datang melihat berbagai produk yang ditawarkan. Aku merasa senang melihat antusiasme pengunjung terhadap kerajinan tangan yang aku buat. Beberapa orang bahkan membeli produk kami dan memberikan pujian yang membuatku merasa sangat berharga. Di tengah-tengah acara, seorang pria yang tampaknya merupakan pengusaha tertarik dengan kerajinan tangan kami. Dia berbicara dengan penuh minat tentang kemungkinan menjalin kerjasama dan memasukkan produk kami ke dalam jaringan distribusinya. Aku merasa sangat bersemangat dan berharap ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kami. Banyak orang yang melihat produk kita, Bu, seru Reza dengan gembira. Iya, Nak, ini adalah kesempatan besar untuk kita. Ibu sangat senang melihat semua orang berminat. Jawabku sambil tersenyum. Ketika acara berakhir, aku merasa lelah tetapi puas. Aku berterima kasih kepada wanita pemilik toko yang telah memberikan kesempatan ini dan berharap bahwa kerjasama dengan pengusaha tersebut akan membawa hasil yang baik. Setelah acara promosi, aku merasa ada kemajuan dalam usaha kami. Penjualan kerajinan tangan meningkat, dan aku merasa lebih optimis tentang masa depan. Namun tidak lama kemudian, aku menghadapi kesulitan baru yang tidak terduga. Aku mulai menerima beberapa tagihan dari pengusaha dan biaya produksi yang lebih tinggi daripada yang aku perkirakan. Ini membuatku merasa tertekan dan cemas, karena aku harus menghadapi beban keuangan yang berat. Aku merasa seolah-olah satu langkah maju membawa kami dua langkah mundur. Suatu malam, saat aku baru pulang dari pekerjaan dan duduk di meja makan, aku merasa sangat cemas. Reza yang sedang makan malam tampak memperhatikan kegelisahanku,
dan bertanya dengan polos, "Bu, kenapa ibu tampak sedih? Apakah ada yang salah?" Tanya Reza dengan penuh perhatian. Aku berusaha tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya memikirkan beberapa hal tentang pekerjaan dan uang. Tapi jangan khawatir, ibu akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita." Reza terlihat sedikit khawatir tetapi mencoba memahami. Aku merasa terbebani oleh semua masalah ini, tetapi aku tahu aku harus terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Reza. Aku mulai mencari cara untuk mengatasi masalah keuangan ini, seperti mencari bantuan keuangan dan bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Di tengah-tengah semua ini, aku juga berusaha untuk tetap menjaga kesejahteraan Reza dan memberinya rasa aman. Aku terus berdoa agar segala usaha dan perjuangan ini bisa membuahkan hasil dan membawa perubahan positif dalam hidup kami. Setiap hari adalah tantangan baru, tetapi aku tetap bertekad untuk terus maju demi masa depan Reza dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami berdua. Meskipun aku terus berusaha untuk menjaga semangat dan harapan, masalah keuangan semakin mendalam dan terasa sangat berat. Tagihan semakin menumpuk, dan aku mulai merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usahaku untuk mencari dukungan dan solusi tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan. Suatu malam, setelah aku pulang dari kerja dan memeriksa tagihan yang datang, aku merasa sangat cemas dan tertekan. Aku mulai merasa tidak berdaya dan frustasi. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap tumpukan kertas dan menghitung kembali pengeluaran kami. Reza yang melihatku tampak sedih, datang menghampiri dan duduk di sampingku. Dia memegang tangan kecilku dan bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Bu, kenapa ibu terlihat begitu khawatir?" Aku berusaha menahan air mata dan berkata, "Ibu sedang memikirkan beberapa masalah tentang uang dan bagaimana kita akan membayar semua tagihan ini. Tapi jangan khawatir, Nak. Ibu akan mencari cara untuk menyelesaikannya." Reza terlihat sangat prihatin, tetapi aku berusaha tetap tegar di hadapannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak, merasakan beban emosional yang sangat berat. Aku mulai berpikir tentang langkah-langkah selanjutnya dan bagaimana aku bisa mendapatkan bantuan tambahan. Pada pagi hari berikutnya, aku pergi ke kantor pos untuk mengirimkan beberapa kerajinan tangan dan mencari cara untuk mendapatkan bantuan. Sambil menunggu, aku mulai berbicara dengan beberapa orang di sekitar kantor pos, termasuk seorang wanita tua yang tampaknya mengenal banyak orang di komunitas. Wanita itu mendengarkan ceritaku dan berkata, "Ada sebuah organisasi lokal yang mungkin bisa membantu kamu. Mereka sering memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan." Aku merasa sedikit lega mendengar informasi tersebut dan berterima kasih kepada wanita itu. Aku segera menghubungi organisasi tersebut dan mendapatkan janji untuk bertemu dengan seorang konselor. "Saya mendengar tentang kesulitan yang Anda hadapi. Kami akan berusaha membantu Anda dengan memberikan beberapa bentuk dukungan. Apakah ada yang bisa kami bantu untuk meringankan beban Anda?" Tanya konselor organisasi dengan penuh perhatian. "Terima kasih banyak. Kami sangat membutuhkan bantuan ini. Saya berharap ini bisa membantu kami mengatasi masalah keuangan yang kami hadapi," jawabku dengan penuh harapan. Dengan bantuan dari organisasi tersebut, aku mulai mendapatkan dukungan berupa bantuan keuangan dan sumber daya lainnya. Aku merasa sedikit lebih tenang dan mulai merasakan ada harapan baru. Saat aku pulang ke rumah setelah mendapatkan bantuan, aku merasa sedikit lega. Aku mengumpulkan semua dokumen dan tagihan yang sudah diperoleh dan mulai menyusun rencana untuk membayar utang dan mengatur keuangan kami dengan lebih baik. Namun, saat aku sedang merapikan kamar tidur, aku menemukan sebuah kotak lama yang tergeletak di bawah tempat tidur. Aku membukanya dan menemukan beberapa dokumen penting yang berhubungan dengan keuangan Mas Arif, termasuk dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa dia memiliki utang besar sebelum dia pergi. Saat aku menyelidiki lebih lanjut, aku menemukan bahwa Mas Arif memiliki sejumlah besar utang yang belum dibayar, dan itu menyebabkan kami menghadapi masalah keuangan yang semakin parah. Aku merasa sangat terkejut dan marah, merasa seperti ditipu oleh seseorang yang seharusnya menjadi pendukungku. Kenapa Mas Arif tidak memberitahu aku tentang semua utang ini? Ini menjelaskan mengapa kita mengalami kesulitan keuangan, gumamku sambil menangis. Reza yang sedang bermain di kamar datang mendekat. "Bu, kenapa ibu menangis?" Aku berusaha menjelaskan dengan sederhana. "Ibu baru saja menemukan beberapa hal tentang papa yang membuat ibu sangat sedih. Tapi kita akan menghadapi ini bersama-sama, Nak.
Dengan informasi baru tentang utang Mas Arif, aku menyusun rencana untuk menghadapi masalah keuangan kami dan berusaha untuk melunasi utang-utang tersebut. Aku mulai berkomunikasi dengan kreditor untuk menyusun rencana pembayaran yang lebih terjangkau dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan melalui penjualan kerajinan tangan yang lebih banyak. Sementara itu, aku terus memberikan perhatian dan dukungan kepada Reza. Aku berusaha keras untuk menjaga suasana hati positif dan mengajarinya tentang pentingnya ketekunan dan kerja keras. Suatu hari, ketika aku sedang berbelanja di pasar lokal, aku bertemu dengan seorang pengacara yang menawarkan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah utang. Aku merasa lega dan berharap bantuan ini bisa membantu kami menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Ini sangat berarti bagi kami, kataku kepada pengacara dengan penuh rasa syukur. Jangan khawatir. Kami akan membantu Anda menyusun rencana penyelesaian utang. Dengan cara ini, Anda dapat memulai kembali dan mengatasi kesulitan ini, jawab pengacara dengan penuh dukungan. Dengan bantuan dari pengacara dan dukungan dari organisasi lokal, kami mulai melihat perbaikan dalam situasi keuangan kami. Aku berhasil menyusun rencana pembayaran yang terjangkau dan mulai melunasi utang-utang yang ada. Usaha kerajinan tangan kami juga mulai mendapatkan perhatian lebih banyak dan menghasilkan pendapatan yang lebih stabil. Aku merasa lebih tenang dan optimis tentang masa depan kami. Reza terlihat lebih bahagia dan merasa lebih aman, dan aku berusaha untuk menjaga kesejahteraan emosionalnya dengan memberikan perhatian dan cinta yang penuh. Di tengah-tengah semua ini, aku juga mulai mempertimbangkan untuk berubah dan memulai kehidupan baru. Aku merasa perlu untuk membuat perubahan yang lebih besar dalam hidupku, agar kami bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Aku mulai mengenakan hijab dan berpakaian lebih sopan sebagai bagian dari perubahan ini, berusaha untuk hidup dengan lebih baik dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang kupegang. Bu, kenapa ibu mulai memakai hijab? Tanya Reza dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu ingin membuat perubahan dalam hidup ibu dan hidup kita. Ini adalah cara ibu untuk memulai awal yang baru dan memberikan contoh yang baik untukmu, jawabku dengan senyum penuh makna. Kami mulai merasakan keseimbangan baru dalam hidup kami, dan meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, aku merasa lebih kuat dan siap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku berdoa agar segala usaha dan perubahan ini membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi kami berdua. Ketulusan cinta seorang ibu untuk anaknya mendorongnya untuk menghadapi segala kesulitan, bahkan jika harus mengungkap rahasia gelap dan mengatasi masalah besar demi masa depan anaknya. Perjuangan dan pengorbanan ibu menunjukkan bahwa dengan keberanian dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita, kita bisa mengubah hidup menjadi lebih baik dan meraih harapan baru.